Radio Antar Penduduk Indonesia, Rapi Wilayah Julet Zulu 2421 Zulu Sulawesi, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Rapi Wilayah 2421, Kabupaten Luwu Utara. Untuk masa bakti 2025-2029. Berikut hasil liputan dari Rapi TV. Kelima anggota tersebut adalah 1. Ruslan Juwadi, SAN, Julet Zulu 24, Charlie Oscar Rizky. Yang kedua, Nawir, Julet Zulu 24, Papa 5 Papa. Yang ketiga, Badarudin Ridwan, Julet Zulu 24, Charlie X-Ray Alpha. Yang keempat, Haji Mansur, Julet Zulu 24, Charlie Oscar Yaki. Yang kelima, Muslim Yusuf, Julet Zulu 24, Charlie Teko Delta. Inilah nama-nama 5 orang sebagai pendiri dan politis berdirinya Rapi Wilayah 2421 Sulawesi Kabupaten Luwu Utara. Hadirin yang saya hormati, di tengah kepengurusan berjalan, kami juga sibuk menghadapi kejadian bencana yang melanda Kabupaten Luwu Utara. Bencana tersebut adalah bencana banjir bandang lumpur yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda, khususnya di kota Masamba, Rada dan sekitarnya. Dan di samping itu juga kita dikena bencana atau wabah penyakit COVID-19. Menghadapi bencana yang melanda Kabupaten Luwu Utara saat itu, anggota komunitas Rapi artinya terpanggil secara sukarela bergerak dan berbuat turun ke lapangan melakukan kegiatan, segera mendirikan posko Rapi di Rada yang sekarang dijadikan Sekretariat Rapi Wilayah 2421 Sulawesi Kabupaten Luwu Utara. Tersebarnya informasi ke seluruh Indonesia tentang kejadian bencana tersebut. Teman-teman Rapi Wilayah Sulawesi Selatan ikut prihatin dan peduli hingga menyisihkan rezekinya untuk memberikan bantuan secara sukarela yang sangat berarti bagi warga yang terkena bencana. Dan bahkan teman-teman Rapi lampiran surat keputusan radio Antar Penduduk Indonesia daerah 24 Selatan nomor 060.09.24.0925. Susunan kepengurusan radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 21 Kabupaten Luwu Utara masa bakti tahun 2025-2029. Pembina Bupati Luwu Utara. 2. Kapolres Luwu Utara. 3. Komandan Kodim 1403 Sampai Igade Luwu Utara. 4. Kepala harus kita jaga mulai sekarang, tidak ada lagi pemisah, sama-sama kita menggunakan spektrum udara melalui frekuensi. Dan pada saat ini Orari Lokal Luwu Utara dan Rapi Luwu Utara selalu akan bekerjasama bergandengan tangan supaya Luwu Utara ke depan demi Bupati. Karena Pak Jokowi sudah berdoa kemarin, dia doakan periode kedua untuk Prabowo Gibran, kita doakan juga menjadi bupati lagi tahun ini. Sudah keluar doanya, presiden itu jadi doakan juga beliau. Nah, waktu itulah Pak Bupati kami siap untuk membantu setiap saat. Ya, tidak perlu pakai uang, pakai mulut saja selesai hukum. Karena kami siap untuk diperintah. Dan teman-teman juga, saya sedikit melihat di kami. Karena kalau kita lihat di belakang tadi ada geruta, masih gombal-gombal orang itu tidak dia. Ya, Haji Mansur. Ada orang Muslim, menteri Muslim. Dulu ini lama di Sukamaju, bodi Sukamaju. Dia yang suki saya waktu kecil. Makanya saya semangat. Sebenarnya kalau dia berhenti, saya berhenti juga kasih turun dia dengan istrinya. Jadi itulah yang memompa kita untuk. Dan memang lain kalau kita bicara melalui broadcast di frekuensi, tidak ada halangan dan kita bisa bertukar pikiran. Perlu saya informasikan bahwa saat ini Rapi Utara sudah terhubung. Kita berkomunikasi yang efektif selalu. Itu modalnya. Oleh karena itu, maka aturan organisasi dibuatkanlah etikanya dalam berkomunikasi dan aturan tentang baca bakti, bagaimana seorang anggota Rapi dalam berkomunikasi harus sopan santun, harus memiliki komitmen dan sebagainya. Itu. Dan saya yakin dan percaya kalau melihat tadi
jajaran pengurus yang ada di sini, saya tidak punya keraguan organisasi ini ke depan akan lebih baik lagi. Di bawah kepemimpinan ketua Ibu, ya saat ini bisa 4 ini dia mulai 4, cuma 3 dia bisa naik karena kalau 4 jadi Pak, cuma 3 dia bisa naik. Gitu. Nah, Pak Bupati saya punya pengalaman. Memang waktu saya jadi wali kota, semua pejabat termasuk lurah yang paling penting harus pegang ATM. Padahal zaman itu sudah ada handphone, sudah ada BlackBerry, ya. Tapi kalau handphone, kalau frekuensi, ya bisa kadang-kadang dia bilang, mohon maaf Pak Wali, tidak ada sinyal. Dulu kan seperti itu. Alasannya yang paling bisa kita terima alasannya tidak ada sinyal. Tapi kalau pakai frekuensi tidak bisa tembus semua. Kecuali di ruang-ruang tertutup yang seperti tadi ketahuan ini kalau dia jauh. Gitu. Yang kedua, ya kita bisa menginstruksikan pejabat ini standby 24 jam Pak. Bayangkan kalau jam 8, jam 9 malam saya masuk di frekuensi. Saya bilang, mohon izin semua standby di posko masing-masing, saya akan keliling. Sudah itu saya pergi tidur. Itu lurah camat semua sampai jam 1, jam 2, dia ada di kantor. Di kantornya masing-masing, padahal Pak Wali pergi tidur. Tapi paling tidak sudah tahu, mengawasi wilayah masing-masing, apa yang terjadi bisa dia tahu. Ada juga satu kadang-kadang ditanya, di mana Pak Lurah? Siap, di lokasi di TKP, di lokasi Pak, di kantor. Di tiga anak-anak itu saya di kantor, dia tidak bisa bohong juga, padahal dia sudah di kantor. Saya kira memang Kabupaten Luwu dengan jangkauan luas wilayah yang begitu luas, sarana komunikasi yang paling efektif memang begitu juga waktu bencana radio yang bisa berfungsi. Dulu memang wilayah-wilayah seperti Rampi, Seko, Limbong itu hanya bisa terkoneksi dengan radio. Saya tidak tahu sekarang sudah mulai tidak berfungsi karena dikalahkan oleh HP ini, ya. Tetapi saya yakin dengan kehadiran Rampi ini, sarana komunikasi ini bisa kita aktifkan kembali dan bisa fungsikan dengan baik. Sebab para pengurus dalam Kota Rampi ini bisa menjadi tadi mata dan telinga kita semua di semua wilayah yang kita tempati, ya. Dan saya yakin semua Kota Rampi ini selalu muda karena tadi disebutkan bahwa ketika kita di udara semua menjadi anak muda yang selalu energik dan paham tentang informasi yang ada. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada semua pengurus Rampi dan saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada Kak Ilham, ya, Kak Aco. Beliau ini guru saya. Sebelum saya menjadi calon bupati, saya berkonsultasi sama beliau, ya, berkali-kali karena kan saya juga bersama-sama Kak Ipul ini kan gagal sebagai calon bupati kan. Berarti kita harus bertanya kepada yang sukses. Nah, salah satu wali kota tersukses dan juga mampu membawa Makassar sebagaimana sekarang kita lihat terus berkembang, beliau adalah otaknya, beliau adalah pelakunya.